Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan waj'alna minas shalihin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, tambahkan amal dan ilmu serta jadikan kami hamba yang saleh. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana min ahlil Qur'an. Ya Allah, jadikan kami, anak keturunan kami, murid-murid kami ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Ustaz Ustazah, muallimin muallimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Ibu yang belum pernah ikut kajian saya atau belum pernah lihat sebelumnya kaget, ini yang ngisi kok anak kecil. Ada orang kecil badannya tapi besar ilmunya. Bukan saya, Imam Muhammad An-Nawawi, kurus, nahif jiddan. Karena beliau ini senangnya puasa, lebih banyak belajar dibandingkan istirahatnya. Beliau itu selama 2 tahun tidur di depan kitab. Berapa tahun ibu-ibu? 2 tahun tidur di depan kitab. Kalau panjenengan tidur di depan apa? HP, televisi, atau di depan garapan tugas sekolah. Ada yang juga tegap badannya, besar pula ilmunya, seperti Imam Al-Bukhari. Nah, saya bagian terakhir, kecil badan, kecil pula ilmu. Bukan karena tawadhu, memang seperti ini. Nah, sehingga saya datang ke sini ingin sama-sama belajar kepada Bapak Ibu bagaimana menjadi guru yang baik, yang ikhlas. Kunci guru itu ikhlas. Ada ulama yang berkata, kullu ma kana lillahi baqiya wastamar. Segala sesuatu yang karena Allah itu pasti abadi, istiqomah. Kenapa murid-murid dulu itu banyak yang mendapatkan keberkahan, ilmunya bermanfaat? Salah satu sebabnya karena guru yang mengajarkan ikhlas. Bapak Ibu sebagai pengajar, jika tidak ikhlas, maka apa yang kita ajarkan itu hanya sampai di tulisan saja. Tidak akan bisa atau mampu diterjemahkan oleh anak murid kita dalam sebuah perbuatan. Maka kunci pertama ikhlas. Nah, saya di sini datang untuk belajar ikhlas dengan Bapak Ibu. Merewangi anak kecil, kemudian mendidik anak kecil. Itu kalau tidak ikhlas, tidak sabar, tidak bisa. Kapan hari kan kita udah dapat berita itu. Ada seorang ibu memukul anaknya sampai memar. Karena dikasih tahu diajarin gak bisa-bisa. Diajarin matematika. Ada yang dapat videonya? Di mana itu? Di Turen. Itu baru berapa bulan dia ngajarin. Coba kita bayangkan guru-guru di sekolah. Bertahun-tahun mereka ngajari anak-anak mereka. Bertahun-tahun mereka mengajar di sekolah. Tapi nggak ada kasus yang seperti itu. Artinya apa? Keikhlasan dan kesabaran itu yang membuat mereka demikian. Maka saya di sini datang untuk belajar ikhlas dengan Bapak Ibu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala pilih kita menjadi hamba-hamba yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pagi hari ini
Allah kumpulkan kita di majelis yang sangat mulia, yaitu majelis ilmu. Ini perkumpulan yang istimewa. Tidak semua orang beriman dipilih oleh Allah untuk datang dalam perkumpulan ini. Tadi saya tanya kepada Pak Ketua Yayasan, ini audiennya guru saja atau dengan wali santri? Wali santri juga ada Ustadz, tapi yang datang sedikit. Yang wali santri angkat tangan. Yang wali santri? Wali murid 1. Sebenarnya Bapak Ibu, yang punya tugas mendidik anak, yang memiliki amanah untuk mendidik anak itu siapa? Orang tua. Tugasnya orang tua itu. Karena Allah berfirman, la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum. Jangan kalian mengkhianati, mengingkari, melalaikan amanahnya Allah dan Rasulnya, dan jangan kalian pula mengkhianati, mengingkari, melalaikan amanah kalian yang Allah titipkan. Salah satu amanah orang tua itu adalah anak. Jadi sebenarnya nanti kalau sudah meninggal dunia, yang ditanya itu bukan guru. Yang ditanya itu adalah orang tua. Karena nanti kalau anak itu baik, yang bangga siapa? Orang tuanya. Yang dikenal siapa? Orang tuanya. Nah, tapi pagi hari ini orang tua hadir hanya 1. Wali santri yang murni wali santri yang hadir hanya 1. Ini tentu salah satu yang menyebabkan pendidikan anak itu tidak berhasil, karena spirit orang tua untuk bekerja sama dengan sekolah itu sangat kurang. Saya pribadi ada sekolah di Sukun namanya Sekolah Tahfidz Insan Mulia. Sekaligus saya promosi ini. Sekolah Tahfidz Anak Insan Mulia. Ada beberapa anak siswa Qurratu A'yun yang sekolah di sana. Sekolahnya Kamis, Jumat, Sabtu. Itu setiap hari Sabtu sama ada kajian untuk wali santri. Tapi kita opera, terus kita suruh dan seterusnya, tetap saja tidak datang 100% itu. Jangankan 100%, 90% itu tidak ada. Ini penyakitnya orang-orang zaman sekarang. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita dikumpulkan dalam suatu majelis ilmu, majelis yang sangat mulia. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang memudahkan perjalanannya untuk menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan perjalanannya menuju surga. Baik, saya lihat sebelah kanan tadi. Berdoa adalah kebiasaanku. Nah, ini yang ingin saya jadikan tema. Berdoa adalah kebiasaanku. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kita ini sebagai manusia sadar bahwa kita ini makhluk yang sangat lemah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa memiliki apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap saat, setiap detik kita butuh pertolongan Allah. Termasuk mengajar ini Bapak Ibu. Butuh kita berdoa. Imam Syafi'i mendoakan Imam Ahmad bin Hanbal itu setiap kali beliau doakan dalam ibadah sholatnya. Habis sholat Imam Syafi'i mendoakan Imam Ahmad bin Hanbal santrinya selama 40 tahun itu. Pertanyaannya adalah, sudah pernahkah kita, istiqomahkah kita mendoakan anak santri kita? Jangan-jangan kita hanya datang, ngajar, habis itu pulang. Menjadi guru itu bukan hanya di sekolah. Di luar sekolah, di rumah kita juga harus ingat pada anak murid kita di dalam doa-doa kita. Ini yang berat jadi guru. Tidak hanya mengajar, tapi juga menjaga hubungan batin antara kita dengan murid kita. Salah satunya adalah dengan doa. Karena kita tidak bisa merubah mereka tanpa pertolongan Allah. In 'alaika illal balagh. Wahai Muhammad, engkau ini hanya menyampaikan. Untuk merubah mereka ke jalan yang baik, itu urusan saya, kata Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi may yasha. Engkau tidak bisa merubah orang tidak baik menjadi baik.
Meskipun itu orang yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki. Maka untuk menjemput hidayah Allah itu kita butuh apa? Doa. Doa adalah kebiasaanku. Maka doa ini Bapak Ibu bukti kalau kita butuh kepada Allah. Bukti kalau kita ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, sa'alullah kulla syai'in hatta syis'ah. Mintalah kepada Allah segala sesuatu yang menjadi urusanmu. Hatta syis'ah, sekalipun itu talinya sandal. Bapak Ibu kalau tali sandalnya putus pernah nggak minta tolong sama Allah? Jarang ya? Kalau udah sempit banget, kalau udah buntu baru kita datang kepada Allah. Ya Allah, tolong hamba ya Allah. Ya Allah, tolong hamba. Bukakan rezeki hamba, bukakan jalan hamba dan seterusnya. Jarang kita minta hal-hal yang remeh kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Rasulullah, sa'alullah kulla syai'in hatta syis'ah. Mintalah pertolongan kepada Allah kulla syai'in, segala sesuatu yang menjadi urusan kau, kata Rasulullah, hatta syis'ah, sekalipun itu talinya sandal. Urusan tali sandal, bahkan dalam hadis yang lain, urusan garam itu, ibu-ibu, urusan garam, datang ke dapur kok nggak ada garam, itu Nabi perintahkan kita untuk minta kepada Allah. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, mudahkan hamba untuk mendapatkan garam. Apalagi urusan ngajar, urusan mendidik anak, tentu sangat perlu dan sangat butuh kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i berkata, "Atastahzi'u bid-du'a wa tasdari wa ma tadri bima sana'ad du'a." Apakah engkau meremehkan dan mengucilkan doa? Engkau tidak pernah tahu apa yang diperbuat oleh doa. Banyak perkara-perkara di luar nalar kita kemudian terjadi karena apa? Doa. Saya ada kisah nyata ini. Ada seorang jemaah ibu-ibu ya, cerita ke saya. Ustadz, dulu anak saya yang tua ini waktu dalam kandungan diponis oleh dokter. Waktu dalam kandungan diponis oleh dokter akan lahir dalam keadaan cacat. Ini orang kaya yang bilang, ini orang kaya ibu-ibu. Suaminya wakil direktur Polinima. Kemudian dokter menawarkan kepada dia, ibu, ini ada dua pilihan. Tetap mempertahankan bayi ini atau menggugurkannya. Karena ibu ini memang orangnya agamis ya. Akhirnya dia berkata, saya akan tetap mempertahankan bayi ini dok. Nanti setelah lahir, udah besar, saya akan sekolahkan di SLB. SLB, sekolah luar biasa. Dan terus dia berdoa kepada Allah. Habis sholat tuh yang diminta cuma satu. Ya Allah, lahirkan anak saya ini dalam keadaan normal. Ngaji Quran, nangis, yang diminta cuma satu. Ya Allah, lahirkan anak saya ini dalam keadaan normal. Masya Allah, qadarullah, setelah 9 bulan anak ini lahir. Masya Allah, dengan izin Allah, lahir dalam keadaan normal. Tidak ada cacat sedikit pun. Dan anaknya sekarang kerja di perusahaan internasional di Jakarta. Ini kekuatan doa. Maka kata-kata berdoa adalah kebiasaanku. Jangan sampai hanya menjadi sebuah kalimat. Jangan sampai hanya menjadi sebuah jargon. Tapi harus kita terjemahkan, harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi doa di sepertiga malam itu Bapak Ibu. Itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bapak Ibu kalau bangun sepertiga malam, jam 2, jam 3. Nah, di sepertiga malam itu doa yang sangat mustajab. Karena itu pertemuan khusus antara seorang hamba
Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat 5 waktu semua orang beriman banyak yang bisa. Tapi sepertiga malam ini pertemuan khusus antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau presiden itu kan ada pertemuan khusus dengan menterinya, maka Allah punya pertemuan khusus dengan hambanya, yakni hamba yang melaksanakan sholat di sepertiga malam. Nah, ketika Bapak Ibu dimudahkan oleh Allah untuk bangun di sepertiga malam, jangan lupa untuk mendoakan anak santrinya. Ya Allah, mudahkan hamba mengajari mereka, mudahkan hamba mendidik mereka. Ya Allah, semoga apa yang hamba ajarkan kepada mereka bisa merubah kehidupan mereka kepada arah yang lebih baik. Karena Imam Syafi'i berkata, sihamul lail la tukhti. Anak panah itu di waktu malam tidak akan meleset. Saya pertama baca syair ini belum paham. Anak panah di waktu malam tidak meleset. Apa maksudnya ini? Setelah saya baca syair berikutnya, ternyata yang dimaksud anak panah pada waktu malam tidak meleset itu adalah doa di sepertiga malam. Itu tidak akan meleset. Maka penting bagi kita untuk istiqamah menjadikan doa sebagai kebiasaan. Bapak Ibu rahimakumullah, doa ini banyak. Di antara sekian banyak doa, yang paling terbaik itu doa yang langsung diajarkan Allah dan Rasulnya. Doa yang langsung diajarkan Allah dan Rasulnya. Salah satu doa yang diajarkan Allah, yang langsung diajarkan Allah itu adalah doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Yang bawa mushaf silakan buka. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini sangat dahsyat Bapak Ibu, istimewa. Pertama, doa ini langsung diajarkan oleh Allah. Yang kedua, doa ini termasuk jam'ul jawami. Jam'ul jawami itu maksudnya adalah kalimatnya singkat tapi maknanya padat. Dan Nabi SAW yastahibbu al-jawami' minad du'a. Nabi itu senang membaca doa singkat tapi padat. Dan Nabi nggak senang baca doa yang detail-detail. Maka Bapak Ibu kalau baca doa jangan detail-detail lah. Seakan-akan kita mendikte Allah. Misal, ya Allah ini saya punya dagangan ya Allah. Ya Allah semoga dagangan hamba laris. Orang yang datang ke sini banyak. Kemudian mereka merasa nyaman dengan apa yang saya jual. Ya Allah semoga mereka kembali lagi besok dan seterusnya sampai hari kiamat. Nah itu tidak boleh. Doa terlalu detail itu tidak boleh kata Nabi. Beliau lebih senang doa singkat tapi padat. Maka Nabi SAW beliau banyak membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Dikatakan oleh sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini pembantu Nabi mulai umur 10 tahun. Jadi umur 10 tahun itu sudah dimondokkan oleh ibunya. Sudah diwakafkan kepada Rasulullah SAW. Umur 10 tahun. Nah jarang kan kita dapati orang tua umur 10 tahun anaknya sudah dimasukkan ke pondok. Jarang. Paling-paling masih disekolahkan, urus sore pulang. Jarang kemudian diantarkan ke pondok. Nah ini ada contoh di zaman Nabi. Ibunya Anas bin Malik sudah mewakafkan Anas bin Malik untuk menjadi pembantu Rasulullah. Sehingga beliau banyak mendapatkan hadis dari Nabi. Salah satunya beliau berkata, "Kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah." Doa yang paling banyak dibaca Nabi Muhammad SAW adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini paling banyak dibaca Nabi dibandingkan doa-doa yang lain. Yang kedua, Nabi itu kalau didatangi seseorang untuk minta didoain, biasanya Nabi baca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ibu-ibu nanti kalau PKK kemudian disuruh baca doa, baca aja doa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, yang ingin saya sampaikan, apa maksud hasanah dalam doa itu?
Pertama kita meminta kebaikan dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikan kepada kami kebaikan dunia. Apa yang dimaksud dengan kebaikan dunia itu? Menurut sebagian pakar tafsir, yang dimaksud kebaikan dunia itu minimal ada 5. Minimal ada 5. Yang pertama adalah iman. Karena tanpa iman, hidup kita ini tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sejelek-jelek manusia kalau dia punya iman, dia masih mulia di hadapan Allah. Sehebat-hebat manusia kalau dia tak punya iman, dia tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab." Apa yang dia miliki dari harta dan apa yang dia usahakan, itu tidak ada gunanya kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman ini Bapak Ibu, kebaikan terbesar yang Allah turunkan dalam kehidupan kita. Maka kita bersyukur kepada Allah, dalam hati kita masih ada iman. Bersyukur kepada Allah. Ini nikmat yang tidak diberikan oleh Allah kepada seluruh manusia. Kemudian yang kedua, saat kita membaca, ya Allah berikan kami kebaikan di dunia, itu yang kedua kita minta afiat. Napa? Afiat. Afiat itu sehat, selamat, taat. Ada orang sehat tapi nggak selamat, ya. Ada orang yang sehat, selamat dari bencana dan seterusnya, tapi tidak taat. Nah, ketika kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, yang kedua kita sedang minta afiat, sehat, selamat, taat. Ini nikmat yang sangat mahal. Kemudian yang ketiga, kita minta rezeki yang berkah. Dan rezeki yang berkah itu biasanya rezekinya para guru. Ya, insya Allah berkah Pak, Ibu. Jadi guru itu rezekinya berkah. Walaupun kadang penghasilannya tidak seberapa dibandingkan orang-orang yang kerja di perusahaan besar. Tapi ini kita sedang kerja di perusahaan akhirat, yang nantinya akan kita petik buah itu nanti ketika sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga nopo? Rizki yang barakah. Kenapa rizki yang barakah Ustaz? Kok enggak rizki yang banyak? Karena banyaknya sedikit rizki itu sudah ditentukan oleh Allah. Jangan minta rizki yang banyak kepada Allah. Kalau sudah takarannya segitu ya sudah, segitu aja rizkinya panjenengan. Makanya Nabi mengajarkan doa, kita minta rizki yang barakah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang barakah. Banyak sedikit itu sudah ditentukan oleh Allah. Maka jangan risau masalah rizki. Kita cukup bekerja, berpikir sudah. Jangan kemudian kita risau, jangan kemudian kita khawatir. Karena rizki itu sudah ditakar oleh Allah. Saya kasih 2 hadis kepada Bapak Ibu supaya tidak risau dalam masalah rizki ini. Hadis yang pertama, hadis sahih. Dua-duanya hadis sahih. Yang pertama Nabi bersabda, manusia itu tidak diwafatkan kecuali rizkinya sudah diberikan sempurna oleh Allah. Kalau kita masih hidup, berarti rizki kita masih ada, napa badan? Masih ada. Maka jangan kita berkata, ya Allah sepertinya rizki saya tidak ada, mati ajalah saya. Tidak boleh. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, engkau lari dari rizkimu yang menjadi bagianmu, maka rizkimu akan datang menemuimu. Kita lari dari rizki itu, kita tidak mau. Kalau sudah menjadi bagiannya, maka rizki itu akan datang kepada kita. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, kamu tidak tahu di mana alamat rizkimu, tapi rizkimu tahu di mana alamat rumahmu. Saya ulang lagi, ini boleh dibuat status nih. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, kamu tidak tahu di mana alamat rizkimu, tapi rizkimu tahu di mana alamat rumahmu. Itu sering Bapak Ibu alami, ya? Sering kita alami. Tiba-tiba ada orang yang ngantarkan ini itu ke rumah kita. Kalau saya pribadi sering banget itu. Pagi-pagi datang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih Pak.
Ngapunten Ustaz, ada apa Pak? Ngantarkan sayur. Besoknya ngetok lagi. Ngapunten Ustaz, ngantarkan beras. Tadi malam saya ngisi pengajian di Telogowaru, di Gadang Telogowaru. Ini juga di Gadang Pak. Saya asli Kalimantan Bu. Ya, jadi saya kurang begitu hafal nama-nama daerah di Malang ini. Tadi malam habis pengajian niatnya makan di rumah saya, makan malamnya di rumah saya. Tapi habis pengajian itu diajak oleh jemaah untuk mampir ke rumahnya, dikasih buah-buahan, dikasih makan dan seterusnya. Datang ke rumah saya tidak makan. Artinya apa? Saya tidak tahu di mana saya harus makan malam saat tadi malam itu. Tapi rezeki saya lebih tahu di mana saya harus makan malam. Jadi itu ya. Masalah rezeki ini jangan sampai kita risau karena semua ada takarannya. Yang belum pasti itu barokah. Belum pasti itu barokah. Karena itu Nabi mengajarkan kita minta rezeki yang barakah, halalan thayyibah. Ketika kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, yang ketiga kita sedang meminta rezeki yang barakah. Apa itu rezeki yang barakah? Rezeki yang memuaskan. Rezeki yang memuaskan. Yang memuaskan itu baik memuaskan zahir kita dan memuaskan batin kita. Pernah nggak Bapak Ibu mendengarkan kata-kata seperti ini? Kok bisa ya cukup padahal cuma tukang becak? Pernah dengar kata-kata seperti itu? Kok bisa ya naik haji padahal cuma tukang becak? Kok bisa nyekolahkan anaknya sampai tinggi-tinggi padahal cuma tukang becak? Itu rezeki yang barokah, memuaskan, cukup. Kemudian yang kedua, rezeki yang tidak barokah itu rezeki yang tidak memuaskan pemiliknya. Ada keresahan, ada ketidaktentraman, sehingga setiap saat muncul ucapan kok nggak cukup, padahal gajinya saya sekian. Itu rezeki yang tidak barokah. Banyak kita temukan orang yang gajinya di atas 10 juta, 20 juta. Tapi mereka merasa tidak cukup dengan gaji seperti itu. Nah, ketika seseorang tidak merasa puas dengan rizkinya, itu tanda bahwa rizki itu bukan rizki yang barokah. Maka ketika kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, kita sedang meminta rizki yang barakah. Itu yang keberapa tadi? Yang keempat, meminta keluarga, pasangan, anak yang saleh, salihah. Yang keempat, iman kuat, sehat taat, kemudian rizki barokah. Tapi anak tidak soleh, pasangan kita jahat, itu tidak akan mungkin tenang hidup kita Bapak Ibu. Kita sudah capek di sekolah, datang ke rumah kok suami nggak enak, istri jahat, anak tidak soleh solehah. Itu akan membuat ketenangan yang kita dapat di sekolah itu berubah menjadi kesumpekan. Maka jangan salahkan jika suami itu lebih betah di luar daripada di rumah. Mungkin gara-gara istrinya tidak baik. Kemudian anak yang salihah itu kalau kita pulang dari sekolah, ya habis ngajar, pulang ke rumah, lihat anak kita baca Quran, senang lah badan, senang, tenang hati itu, ada kepuasan batin. Tapi kalau kita pulang ke rumah lihat anak kok super banget, ya mecahkan ini, mecahkan itu dan seterusnya. Waduh, itu buat hati kita kesel, sumpah. Maka ketika kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, saat itu kita sedang minta apa? Keluarga, pasangan dan anak-anak yang saleh, salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan keturunan qurrata a'yun yang menyenangkan, yang menjadi pelipur lara. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan orang-orang yang bertakwa itu sebagai imam kami. Kemudian yang kelima, ini yang terakhir, minta husnul khatimah.
Kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kita sedang minta husnul khatimah. Anak baik, rizki lancar, barakah, iman kuat. Tapi kalau ujungnya tidak bagus, percuma kehidupan yang kita bangun ini Bapak Ibu. Kemudian selain kita meminta kebaikan dunia, kita juga meminta kebaikan akhirat. Karena hidup ini bukan hanya sekali. Habis ini ada kehidupan yang panjang abadi kekal, yaitu kehidupan akhirat. Karena itu kita perlu minta kebaikan yang lebih banyak di akhirat. Wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan pula kebaikan kepada kami di akhirat. Apa kebaikan itu? Yang pertama, tenang ketika di padang mahsyar. Yang kedua, hisab yang ringan. Tenang ketika di padang mahsyar. Itu yang pertama. Karena di padang mahsyar ini Bapak Ibu semua suasana menakutkan. Allah datangkan neraka jahanam. Di Quran surah Al-Fajr. Bi jahannama yawma idzi yatadhakkarul insan wa anna lahu dzikra. Ya, saya lupa awalannya. Kata Allah, neraka jahanam itu akan didatangkan. Kemudian seluruh manusia ketakutan melihat neraka itu. Maka salah satu nikmat yang kita minta ketika di akhirat nanti saat kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kedamaian, ketentraman dan keamanan ketika di padang mahsyar. Yang kedua, meminta hisab yang ringan. Apa itu hisab yang ringan? Hisab itu artinya diperiksa, bukan dihisab rokok itu. Ya, hisab itu artinya diperiksa. Saya contohkan begini. Bapak Ibu pernah nggak ditilang sama polisi? Pernah ditilang ya? Pernah ada razia gabungan kemudian kita disuruh berhenti. Saya pribadi pernah itu. Waktu saya di pesantren. Saya mondok di Al-Hikam. Di Malang ini saya di Al-Hikam. Waktu di pesantren, saya keluar untuk suntik meningitis. Karena waktu itu saya dapat hadiah umroh. Ya. Setelah pulang dari suntik meningitis itu, ada razia gabungan di Suhat. Mas, berhenti. Berhenti saya. Ditanya, mau kemana? Mau balik pondok, Pak. Pondok mana? Al-Hikam. Punyanya siapa itu? Almarhum Ki Haji Hashim Muzadi. Nah, dulu beliau masih hidup. Ki Haji Hashim Muzadi, saya bilang, oh ya, pulang. Nah, itu namanya hisab yang ringan. Tapi kalau ditanya, mana STNK? Mana SIM? Mana KTP? Wah, itu hisab yang berat. Nanti di akhirat ada hisab yang berat, ada hisab yang ringan. Bagaimana hisab yang ringan? Dari kejauhan itu kan kalau orang baik sudah ketahuan. Mukanya bercahaya, bekas dia wudu, bekas dia sujud. Akhirnya sama malaikat, ini orang baik. Masuk. Nah, ini orang tak baik sepertinya ini. Kok gelap mukanya? Sini. Kenapa kamu berbuat maksiat? Ditanya terus. Itu hisab yang berat. Nah, ketika kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu kita sedang meminta hisab yang ringan. Kemudian yang ketiga, minta ridha Allah. Karena nikmat yang paling besar di surga itu ridha Allah. Allah datang ke surga dan Allah berkata, wahai penghuni surga, apakah kalian puas dengan nikmatku? Ya Allah, kami puas dengan nikmatmu. Ini nikmat sangat luar biasa. Dan apa yang kami inginkan, semuanya ada. Kata Allah, walakum fiha ma tashtahihil anfus. Di dalam surga itu terdapat apa saja yang kau inginkan. Bapak Ibu kalau masuk surga pengen nopo? Kemudian Allah bertanya kepada penduduk surga. Kata Allah, apakah kalian puas dengan nikmatku? Puas ya Allah. Apa yang kami minta, kami dapat di sini. Kemudian Allah berfirman, maukah aku berikan nikmat yang lebih besar dari ini? Maka penduduk surga pun berkata, ya Allah, apakah ada nikmat yang lebih besar daripada ini? Kata Allah, ada. Uhilla alaikum ridwani. Aku halalkan kepada kalian ridwani, ridhaku. Ini nikmat terbesar di akhirat itu mendapatkan ridha Allah. Kemudian yang terakhir, melihat wajah Allah.
Ini nikmat paling tinggi Bapak Ibu. Ila rabbiha nadhirah. Dia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala yang indah, yang istimewa. Jika ciptaannya indah, apalagi penciptaannya. Itulah yang kita minta saat kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sehingga dengan kajian ini, poin yang pertama adalah jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Amalkan, berdoa adalah kebiasaanku. Kemudian yang kedua, jangan lupa mendoakan. Mendoakan anak murid. Bagi guru-guru, mendoakan anak murid. Kemudian yang ketiga, ketika kita berdoa, doa sapu jagat yang meminta banyak kebaikan itu, jangan lupa untuk berdoa dengan khusyuk, sungguh-sungguh. Karena kalau kita sungguh-sungguh, di situ Allah akan memberikan banyak kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan semoga kajian ini menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Ada salah ucap menyinggung perasaan Bapak Ibu, mohon maaf, mohon dimaafkan. Selebihnya saya kembalikan kepada Pak Ketua Yayasan.